Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai gagasan pokok. Sebenarnya ini sudah sering kita ulangi belajarnya, semoga hari ini lebih paham lagi. Ada yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok atau gagasan utama adalah inti dari sebuah pembahasan atau permasalahan dari suatu paragraf. Lalu, apa ciri-ciri gagasan pokok? Yang pertama, di dalam kalimat gagasan pokok itu mengandung topik dari permasalahan. Yang kedua, kalimatnya dapat berdiri sendiri. Tanpa kalimat penjelas yang lain, dia bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, tanpa kata transisi seperti setelah itu, kemudian, jika, seperti, dan lain-lain. Jika menemukan ciri-ciri seperti itu, maka itulah yang disebut gagasan pokok. Berdasarkan letak gagasan pokoknya, ada dua jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf ini biasanya dimulai dari pemaparan umum, kemudian dijelaskan dengan pemaparan khusus. Ciri paling mudah dari paragraf deduktif yaitu gagasan utama terletak di depan atau di awal paragraf. Agar lebih memahaminya, perhatikan contoh paragraf deduktif berikut. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, tingkat kesadaran warga yang kurang disiplin serta masih banyaknya aparat yang kurang tegas menindak pelanggaran pengguna jalan yang semakin mengakibatkan lalu lintas tidak terkendali. Perhatikan kalimat pertama, Ibu beri tanda ungu. Kenapa diberi tanda? Karena itu merupakan gagasan pokok. Sedangkan kalimat yang lain hanya menjelaskan penyebab terjadinya macet. Selain paragraf deduktif, ada lagi jenis kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf ini dimulai dari pemaparan khusus yang kemudian dilanjutkan diakhiri dengan pemaparan umum. Gagasan utama dari paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Sekarang, perhatikan contoh dari paragraf induktif. Setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ternyata, kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 anak menderita penyakit kulit, dan 4 anak dipastikan terkena demam berdarah. Dapat dikatakan, banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Perhatikan kalimat terakhir, Ibu kasih tanda warna hijau. Itu menandakan kalimat tersebut adalah gagasan pokok. Paragraf tersebut diawali dari pemaparan akibat-akibat dari banjir, kemudian diakhiri dengan keterangan bahwa banjir menyebabkan kesehatan yang buruk bagi korbannya. Bagaimana? Sudah paham mengenai gagasan pokok? Demikian materi hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.